I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi rumusan apa yang akan diajarkan, cara mengajar, dan tingkat penguasaan seorang guru terhadap materi yang akan diajarkan kepada siswa. Secara sederhana, perencanaan pembelajaran itu memuat tentang materi apa yang akan diajarkan dalam pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi apa yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, manfaat keberhasilan. Yang pertama, keberhasilan yang untung-untungan. Artinya dengan adanya perencanaan pembelajaran yang matang dan akurat akan mampu diprediksi seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai, sehingga kemungkinan kegagalan dapat diantisipasi oleh seorang guru. Yang kedua, alat untuk memecahkan masalah. Dengan perencanaan pembelajaran yang matang, guru akan dengan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul sebab beberapa kemungkinan sudah diantisipasi. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tepat. Dengan adanya perencanaan pembelajaran, seorang murid tidak lagi kesulitan dalam menggunakan media yang akan digunakan dalam belajar, karena seorang guru sudah menentukan media apa yang akan digunakan oleh seorang murid dalam belajar yang sekiranya tepat untuk digunakan dan dapat mudah dipahami oleh seorang murid. Yang keempat, perencanaan berlangsung secara sistematis. Dalam hal ini, perencanaan pembelajaran sangat diperlukan, karena dengan adanya perencanaan pembelajaran, sistem pembelajaran atau strategi pembelajaran akan terarah dan terorganisir, dan pembelajaran pun akan menjadi sistematis dan lebih efektif. Selain beberapa manfaat dari perencanaan dan strategi pembelajaran PAI yang telah dipaparkan di subbab sebelumnya, berikut saya akan memaparkan beberapa fungsi dari perencanaan dan pembelajaran PAI. Yakni yang pertama ada fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi kontrol. Perencanaan dan strategi pembelajaran PAI memiliki fungsi kreatif, di mana menuntut kepada para tenaga pendidik untuk memiliki kreativitas dalam menentukan metode ajar di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Selain itu juga memiliki fungsi inovatif, di mana memberikan ide-ide kreatif kepada pengajar dalam menciptakan metode pengajaran terbaru. Selain itu memiliki fungsi selektif, di mana seorang tenaga pendidik memiliki fungsi selektif dalam memilih metode pengajaran yang tersedia, memilih metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam pengajaran sesuai dengan psikologi siswa. Selanjutnya ada fungsi komunikatif, yakni meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan metode pengajaran yang telah disusun di dalam silabus tersebut. Selanjutnya memiliki prediktif, yakni memiliki fungsi bahwa dengan adanya perencanaan tersebut, kita bisa mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari
dari penyusunan silabus tersebut dengan melalui metode-metode pengajaran yang dipilih sebelumnya, serta ada akurasi di mana seorang tenaga pendidik itu mampu menyelaraskan waktu, metode ajar, serta materi yang harus disampaikan dalam selama 1 tahun pengajaran tersebut. Berikutnya ada pencapaian tujuan, yakni memberikan fungsi kepada seorang tenaga pendidik bahwa bagaimana seorang guru ataupun pengajar itu bisa mencapai tujuan yang telah disusun dalam perencanaan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir memiliki fungsi kontrol, yakni dengan adanya perencanaan maupun strategi pembelajaran itu pengajar ataupun seorang guru bisa mengontrol selama pembelajaran selama 1 tahun, baik itu dari segi metode, waktu, ataupun materi ajar yang akan disampaikan. Baik, subbab berikutnya yakni ada prinsip dari perencanaan dan strategi pembelajaran PAI. Di sini memiliki 6 prinsip. Yang pertama, bahwa mengajar itu harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Jadi, maksudnya adalah seorang guru diharapkan itu tidak kembali mengulang pelajaran yang telah disampaikan di kelas sebelumnya. Jadi, alangkah lebih baiknya seorang guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar itu melakukan dulu kuesioner, di mana melakukan dulu kuesioner kemampuan siswa yang dimiliki, agar kita selaku tenaga pengajar itu mengetahui kemampuan siswa itu. Berikutnya, pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Mengapa? Karena dengan seorang tenaga pendidik mengajarkan ataupun memberikan materi melalui metode yang sangat praktis dan cepat, itu juga bisa mempercepat seorang siswa dalam menangkap materi yang disampaikan. Berikutnya ialah mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Hal ini sangat penting karena tidak semua kemampuan intelektual maupun psikologi siswa itu sama. Setiap individu, setiap siswa itu memiliki kelebihannya masing-masing dan kita bisa menyamaratakan kemampuan seorang siswa. Maka dari itu kita selaku tenaga pendidik ataupun calon tenaga pendidik itu sangat penting, sangat perlu dalam memperhatikan perbedaan individual setiap siswa. Kita perlu mengenal agar kita bisa memahami siswa kita dalam proses belajar mengajar tersebut, agar kegiatan belajar mengajar itu tidak berjalan satu arah. Baik, berikutnya bahwa adalah kesiapan dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. Ini juga sangat penting karena ketika seorang guru tidak siap ataupun tidak menguasai materi, maka itu akan sangat fatal. Karena materi, bisa saja materi yang disampaikan kepada seorang siswa itu salah, dan akhirnya siswa pun salah menangkap materi yang disampaikan oleh seorang pendidik. Begitupun siswa, ketika siswa dalam keadaan tidak siap ataupun belum siap dalam menerima materi, maka sebagus apapun seorang guru menyampaikan metode, menggunakan metode pembelajaran, namun siswanya tidak dalam keadaan siap, maka materi tidak akan bisa diserap oleh siswa. Berikutnya, yakni tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Selain materi harus diketahui oleh seorang siswa, tujuan pembelajaran, tujuan ataupun goals dari penyampaian materi ini itu juga perlu diketahui oleh siswa agar pencapaian tujuan tersebut itu bisa dicapai. Karena
tujuan tersebut tidak bisa hanya dicapai oleh seorang guru, tetapi juga harus ada andil dari seorang siswa, karena di sini itu melibatkan dua arah, yakni pengajar dan pelajar. Terakhir, bahwa perencanaan dan strategi pembelajaran PAI itu memiliki prinsip bahwa mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Tidak semua guru bisa melakukan hal ini, karena terkadang ada beberapa yang masih belum tepat ya dalam menerapkan perencanaan maupun strategi dalam pembelajaran. Nah, prinsip ini harus sangat dipegang. Yakni di antara psikologi tentang belajar adalah mempelajari dari hal-hal yang mudah kepada hal yang sulit, dari hal yang abstrak menuju ke konkret, gitu. Karena itu akan mempengaruhi capaian ataupun hasil dari pembelajaran selama satu tahun pembelajaran tersebut.